Iya, bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih pelayan PW yang sudah melayani luar biasa. Kita dibawa bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Angkat tangan saudara, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Selamat saudara yang ibadah onsite, saudara diberkatilah. Yang online ikutinya dengan sungguh-sungguh, saudara akan juga diberkati melimpah sekali. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan saudara. Ya saudara, hari-hari ini kita terus sedang berusaha meningkatkan pelayanan kita saudara. Jadi kita ingin terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, juga yang terbaik untuk setiap jemaat yang hadir. Sehingga saya percaya akan sangat menyukakan hatinya Tuhan. Pelayanan yang disukai Tuhan. Saudara, juga pelayanan yang memberkati setiap jemaat yang hadir. Bahkan saling meraki setiap pelayan Tuhan. Sampai kita beri slogan pelayanan ya bintang 5 plus gitu saudara. Misalnya hotel ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Tapi bintang 5 masih kurang. Ada hotel bintang 5 yang kurang bagus pelayanannya ada. Ini bintang 5 apa saudara? Plus. Jadi bagus gitu saudara. Sajak semua pelayan Tuhan belajar meningkatkan pelayanannya. Kalau bintang 5 plus itu ada gambarannya gitu loh saudara. Bisa dicontoh, bisa ditingkatkan. Sehingga sungguh-sungguh makin hari ya pelayanan makin berkenan pada Tuhan. Makin jadi berkat. Ya di sekretariat sendiri, di full time kita sedang membenahi banyak sekali saudara. Ya dibentuk, dibenahi luar biasa saudara. Sampai tadi pelayanan bintang 5 plus kita buat lomba saudara. Ada lomba yel-yelnya juga gitu saudara. Sehingga terus berjuang lebih baik lagi. Ya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi saudara. Saya juga ajak setiap pelayan Tuhan semuanya ayo belajar. Ya mempersembahkan pelayan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi saudara. Sehingga sungguh-sungguh ya disukai Tuhan jadi berkat bagi jemaat. Di bawah yang biasa untuk call center, sekarang di situ semua petugas departemen ya yang ada kaitannya dengan kebutuhan jemaat ngumpul jadi satu. Jadi itu jadi one stop service gitu, yang butuh penyerahan anak, yang butuh pernikahan, yang butuh buat keanggotaan, yang perlu apapun bisa langsung di situ. Kalau saudara ibadah, waktu datang, waktu pulang, jadi one stop itu saudara, semua sudah ada. Dan kita sudah komitmen ya memberikan pelayanan sebaik mungkin, secepat mungkin saudara. Sehingga semua bisa diberkati ya dalam pelayanan kita bersama. Ada banyak saudara. Saya sendiri sedang berusaha juga terus ya meningkatkan, memberi contoh, memberi teladan. Sejak dari kemarin saudara, sampai tadi jam 6, jam 9, ini jam 1, saya ikut nyambut jemaat saudara. Iya, luar biasa untuk pendekatan dengan jemaat, juga untuk memberi contoh pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga saudara juga mulai bangkit semuanya. Saya ajak saudara saksikan sedikit video saudara ya sejak kemarin saudara sampai tadi baru saja. Baca dah. Sudah tahu namaku dah? Iya. Namanya siapa? Baca. Oh baca ya. Namamu siapa? Namamu siapa? Gwen. Ikut sekolah minggu.
Wah, pinter ya. Ya, foto-foto sini. Terima kasih. Ya, selamat ya ibadah. Oh iya, luar biasa ya itu, lihat dikasih jempol tuh. Sayang dulu. Dadah. Haleluya, saudara, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jadi saya ajak saudara semuanya, jemaat juga sama, saudara. Semua berusaha saling kenal. Nanti sebelum pulang, kalau mau pulang lihat sekitarnya, kenal, dikenali saja, saudara. Sehingga makin akrab, makin menjadi keluarga. Amin. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan, didekati, ya saudara, diajak kenal. Sehingga sungguh-sungguh keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus. Besok konsepnya juga sama, saudara. Tadi saya cari loh Bu Agus, kok enggak gitu aku. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, saudara. Kita mulai belajar firman Tuhan, seri khotbah, saudara, tentang keluarga, saudara. Hari ini khususnya dengan tema happy ending, atau diakhiri dengan happy, diakhiri dengan sukacita, kemenangan yang luar biasa. Sekali lagi saya percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan itu sifatnya rema. Tuhan sedang berkata-kata, Tuhan sedang mempersiapkan satu yang luar biasa. Kalau diterima dengan iman, saudara, oh itu luar biasa sekali. Karena Yesus selalu berkata, terjadi sesuai dengan imanmu. Terjadi sesuai dengan imanmu. Terjadi sesuai dengan imanmu, saudara. Apalagi terus ditaati, dilakukan sungguh-sungguh, saudara. Saya percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi. Firman Tuhan berkata, iman harus disertai dengan perbuatan. Perintahnya, nasihatnya ditaati, dilakukan. Dan saya percaya bulan ini menjadi bulan yang hebat, menjadi bulan yang dahsyat. Bahkan ibadah ini akan menjadi ibadah yang luar biasa, memberkati setiap kita, saudara. Ya, saya bacakan Mazmur 30 ya ayat 12 dikatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Saudara, ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Saudara yang saat ini meratap, Tuhan berkata diubah oleh Tuhan sampai saudara menari-nari gitu, saudara. Tangkap dengan iman, imani, saudara. Jangan dianggap biasa. Iman nanggap itu penting sekali. Katakan amin, itu untuk aku. Amin, aku akan mengalami janji Tuhan, ya dan amin. Kain kabungku telah kau buka. Artinya apa? Kain kabung itu kain duka cita. Mungkin karena kegagalan, mungkin karena kematian, mungkin karena kehancuran. Dibuka oleh Tuhan. Tidak lagi berkabung, saudara, tapi berpesta di dalam hadirat Tuhan, saudara. Di dalam karya Tuhan yang luar biasa. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Pinggang itu siap, saudara, bangkit gitu, saudara. Dengan apa? Sukacita. Mulai sungguh-sungguh bersukacita di dalam Tuhan. Karena endingnya adalah happy. Endingnya adalah sukacita. Endingnya ada kebahagiaan, pemulihan yang daripada Tuhan, saudara. Ya, Mazmur 107 ayat 29, 230 katakan, dibuatnyalah badai itu diam. Saudara yang mengalami badai imani, Tuhan membuat badai kehidupan saudara diam. Waktu murid-muridnya sedang diterpa oleh badai, Yesus datang dan Yesus berkata pada badai, diam, tenanglah. Biar itu terjadi dalam kehidupan saudara semuanya. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang, diam, tenang, saudara. Gelombang-gelombangnya itu berubah jadi tenang, saudara. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Masalah itu reda. Yang sedang gejolak reda. Ya, masalahnya reda. Tepuk tangan yang meriah. Dan dituntutnya mereka ke pelabuhan sukacita mereka. Mendarat di tempat sukacita, berlabuh di tempat yang penuh dengan sukacita ilahi, kebahagiaan daripada Tuhan. Saya percaya sekali lagi firman Tuhan sedang disampaikan, diterima dengan iman, lalu ditaati nasihatnya, petunjuknya, pasti mengalami
Pasti mengalami. Pasti mengalami saudara. Iya. Tapi mungkin saudara ada yang tanya, Pak, aku tuh sudah ngimani loh. Aku sudah berusaha taati semua loh. Tapi bertahun-tahun mana belum ada. Puluhan tahun mana. Kapan aku harus nunggu sampai kapan saudara. Katanya gitu saudara. Kadang-kadang ada yang merasa seperti itu. Nah, saya cukup bergumul karena seringkali jemaat itu tanya kapan. Nyatanya aku sudah sungguh-sungguh loh Pak. Percaya sungguh-sungguh, tak iman loh, perkataan profetik loh ya. Saya ikuti, tapi kok belum mengalami saudara. Waktu saya berdoa, waktu saya bergumul, Tuhan singkapkan beberapa tempat ini, tentang ini. Supaya kita bisa lebih mengerti lagi. Ini sama dengan mujizat kesembuhan. Yesus berkata, aku rela disakiti di atas kayu salib. Supaya apa? Kutuk sakit penyakit tidak ditimpakan pada anak-anak Tuhan. Ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga bilurnya itu jaminan akan kesembuhan, kesehatan. Setiap anak Tuhan bisa berkata, dalam nama Tuhan Yesus aku disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, oh kutuk sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan. Sudah ditimpakan Tuhan. Aku sembuh. Dalam nama Tuhan sembuh. Ada kuasa kesembuhan. Betul? Betul saudara percaya ada kuasa. Tapi bukan berarti semua orang pasti ngalami. Nyatanya ada yang mati toh. Bahkan bukan ada, akhirnya semua yang mati toh. Pasti ya doa juga toh saudara. Ya seperti itu. Tapi tetap apa yang dikatakan Tuhan itu diimani. Itu menjadi dasar. Imani. Ada iman, ada pengharapan. Tapi akhirnya ada kasih. Kalau Tuhan putuskan yang lain, kita tetap mengasihi Tuhan. Betul enggak saudara? Sebab kadang-kadang ada yang kedua. Yang pertama pasti. Kalau ada firman, kita tangkap, kita imani, kita antisipasi. Minimal 90% lebih itu akan mengalami, minimal itu. Tapi ada juga yang kedua, Tuhan itu tidak pernah memaksa. Misalnya saudara sudah mengimani, saudara sudah hidup yang baik, taat firman Tuhan, hidup dalam Tuhan. Saudara doakan anggota keluargamu. Tapi anggota keluargamu itu terus gak mau bertobat. Tuhan sudah bicara dalam hatinya. Tuhan sudah zaman tetap saja. Ya tetap tidak pernah mau berubah. Hidupnya tetap dalam dosa. Tuhan itu gak pernah memaksa. Tuhan di kebiasaan. Tapi biasanya yang saya lihat Tuhan biarkan karena akhirnya akan mengalami penderitaan karena perbuatannya yang tidak baik. Akhirnya akan terjatuh saudara. Berapa orang saudara lihat anak yang hilang misalkan. Nekat terus akhirnya jatuh sampai tidak berdaya. Baru ingat bapaknya. Betul enggak saudara? Dalam kehidupan kita juga gitu. Kita doa untuk pasangan. Kita doa untuk anak atau siapapun. Enggak berubah terus saudara. Ya bukan berarti Tuhan tidak bisa, Tuhan menghargai, enggak pernah memaksa. Tapi siapapun yang hidupnya enggak benar, melakukan yang tidak benar, hati akhirnya akan terkapar. Waktu terkapar baru ingat, baru akhirnya sadar, baru akhirnya dipulihkan. Ada satu orang yang saya kenal, saudara, dia berdoa, ini ibu dan anak, doa untuk suami, untuk bapaknya, terus berdoa karena bapaknya jauh daripada Tuhan. Terus doa, nggak ada jawaban. Doa terus, nggak ada jawaban. Bertahun-tahun tetap doakan. Saudara, satu hari bapaknya ini kakinya kena eksem, saudara. Penyakit kulit. Disembuhkan nggak sembuh-sembuh, malah lebih parah. Disembuhkan nggak pernah sembuh-sembuh, lebih parah lagi, saudara. Sampai terpaksa nggak bisa bekerja, saudara. Berminggu-minggu nggak kerja. Karena terlalu berat eksemnya saudara. Diobati agak sembuh loh saudara. Belum sudah nekat kerja saudara tahu nggak? Ditabrak sepeda motor tepat kaki yang eksem saudara. Bukan tempat lain, ditabrak itu persis itu saudara. Wah nggak bisa kerja lagi saudara. Sampai berobat lagi sekian lama kerja lagi. Sekali lagi saudara diserempet lagi, ditabrak lagi saudara. Kok aneh ya kakinya terus gitu saudara. Yang diteter gitu saudara. Tetap saja nggak sadar saudara. Abon pada satu hari dia mau pergi luar kota. Dan dia naik kendaraan umum. Dia itu cari amannya. Dia duduk di paling tengah. Dia nggak mau depan bahaya. Kalau tabrakan bahaya gitu saudara. Dia nggak mau duduk di pinggir. Kalau serempetan bahaya. Dia maunya di tengah. Dia nggak mau di belakang. Ya bahkan kalau ditabrak dari belakang juga bahaya. Dia pilih yang paling tengah. Depan ada orang lain, kanan kiri ada orang lain, belakang ada orang lain. Dia merasa tenang, tidurlah saudara. Di tengah jalan, duk gitu saudara. Dia kaget, bangun.
tulang kakinya patah di tempat yang eksem itu. Wah, saudara, di akhirat lainnya enggak apa-apa kok. Yang di depan enggak apa-apa, belakang enggak apa-apa kok, samping kanan kiri enggak apa-apa kok. Tapi dia kena, saudara, tulangnya patah, tulang kaki itu patah. Mau tidak mau ada di rumah sakit berapa bulan, enggak bisa apa-apa, terkapar di ranjang berapa bulan, saudara. Saat itulah dia mulai merenung, kenapa ya? Kok kakiku ini terus eksem? Sembuh sedikit, ditabrak. Sekarang malah diputus sekali tulangnya gitu, saudara. Lalu dia mulai merasa Roh Kudus bicara. Dulu kau pakai kakimu datang kepada Tuhan. Sekarang kau pakai kakimu jauh daripada Tuhan. Dulu kau pakai kakimu ya untuk melayani Tuhan, untuk cari jiwa. Sekarang kau pakai kakimu untuk hal yang tidak baik gitu, saudara. Tuhan ingin sadarkan kembali. Pakai kakimu datang pada Tuhan. Kembali pakai kakimu dipakai untuk Tuhan. Hanya dia sadar di tempat tidurlah, di atas ranjanglah, saudara, terjadi pertobatan, terjadi kesiapan. Setelah sehat bersama istrinya ibadah lagi. Setelah sehat bersama istri anaknya melayani Tuhan. Itu cara Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa malah mengalami sesuatu, jangan takut, saudara. Pokok Tuhan punya rencana seperti ini. Endingnya sukacita, endingnya pertolongan Tuhan, endingnya juga ada mujizat, endingnya ada keberhasilan dalam perjuangan. Ada yang tiga. Yang ketiga ini saya baru 2 minggu kira-kira rasa terbuka, saudara. Jadi ada orang berdoa untuk keluarganya tadi, enggak ada yang langsung mujizat, ada yang belum. Tapi setelah itu disadarkan Tuhan, orangnya mau sadar seperti tadi, saudara, dalam keadaan terkapar sadar. Tapi ada orang didoakan terus, Tuhan bicara terus, tetap dablek, tetap enggak pernah mau bertobat, saudara. Saya waktu dengar kisah tentang siapa? Nabal dan istrinya siapa? Abigail. Saudara masih ingat ya? Saya percaya, saudara, Abigail itu sudah doa bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Suaminya yang bernama Nabal ditulis, oh seperti namanya orangnya bebal, namanya Nabal, orangnya bebal, nggak pernah berubah. Hidupnya itu nyakiti orang. Bahkan saat itu karena perbuatannya, karena ngomongannya sudah mau dibantai semua, nyakiti Daud dan tentaranya. Daud sudah kirim pasukan luar biasa, bantai semuanya. Oh, Nabal ini bisa dibantai, dibunuh Daud. Oh, Abigail istrinya terancam bisa dibunuh, anak-anaknya bunuh, bahkan semua orang yang di keluarga bisa dibantai semua. Membayangkan banyak orang, betul, saudara, dan dirinya sendiri. Saudara, singkat cerita, karena memang gak bisa berubah oleh Tuhan, sudah diambil saja, diangkat saja. Abigail tidak terus menderita. Akhirnya ada kemerdekaan. Setelah itu hidup Abigail, hidupnya ya diberkati Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan, hidupnya mengalami kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Yang pasti endingnya tetap happy. Kalau sudah pegang firman, kalau saudara tetap taati firman, apapun keadaannya, apapun situasinya, happy ending, happy ending, happy ending, happy ending, happy ending. Siapa yang mau akhirnya saudara sukacita, happy ending? Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Lah bagaimana caranya? Yang pertama adalah undang dan libatkan Yesus dalam rumah tangga. Kalau kita ingin happy ending, saudara, jangan lupa undang Tuhan datang dalam keluarga kita. Undang Tuhan dan terlibat dalam keluarga kita. Kenapa? Banyak hal kalau jujur yang tidak bisa kita atasi. Ada masalah yang bisa kita atasi, tapi ada masalah yang kita tidak pernah bisa atasi. Karena di luar kemampuan kita, di luar kemampuan manusia, hanya Tuhan yang bisa mengatasi. Saat kita undang Tuhan dalam hidup kita, saat kita undang Tuhan dalam keluarga kita, mau punya rencana apapun, libatkan Tuhan lebih dulu. Untuk mengatasi masalah apapun, libatkan Tuhan untuk mengatasi masalah dalam seluruh kehidupan kita, dalam keluarga kita. Tuhan diundang, Tuhan dilibatkan. Saat kita tidak bisa mengatasi pun, maka tetap ada turut campur dari Tuhan. Saat Tuhan turut campur, maka happy ending. Saat Tuhan turut campur, maka happy ending. Saat Tuhan turut campur, happy ending. Betul, saudara? Saat Tuhan turut campur itu luar biasa.
Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan di Kana. Saudara, apa tentang perkawinan di Kana? Saudara, ya mujizat air tawar menjadi air anggur. Saudara, besok pembangunan kita pusat kegerakan Roh Kudus, ada tempat perjamuan Kana. Semua pernikahan akan ada di situ. Ya, pemberkatan nikahnya di perjamuan kawin Ana. Ya, diceritakan Yesus diundang di situ, dan sungguh-sungguh satu kali terjadi anggurnya habis. Anggur itu lambang apa? Cinta kasih habis. Adanya air tawar saja. Anggur ini lambang sukacita hilang. Anggur ini lambang kebahagiaan hilang semua. Mereka bingung, gak bisa mengatasi. Lalu ibu Yesus berkata pada para pelayan, datang pada Yesus. Apapun yang dikatakan Yesus lakukan, taati saja. Lalu mereka datang pada Yesus. Yesus memberikan nasihat, perintah yang tidak masuk akal. Ambil air, ya, isi tempayan ini dengan air. Biasanya tempayan itu ada air adalah untuk cuci kaki, adalah untuk cuci tangan. Setelah orang perjalanan jauh, kalau masuk di satu rumah, ini butuhnya anggur untuk minum. Kok sekarang disuruh cari bukan anggur, tapi air tawar untuk diisi itu. Yang biasanya untuk cuci tangan, untuk cuci kaki, enggak masuk akal. Tapi bersyukur nelayan-nelayan, pelayan-pelayan itu berani percaya, berani taat, ambil air tawar, isi tempayan itu sampai penuh. Mujizat apa enggak, saudara? Belum, saudara. Perintah lagi yang kedua. Sekarang cedoklah, bawa pada pemimpin pesta. Coba disuruh, enak enggak ngecap ini anggur, enak enggak? Saudara tahu ini enggak masuk akal dan risiko. Ini air tawar yang ambil mereka sendiri. Mereka sendiri yang taruh isi. Sekarang ambil air tawar itu, suruh bawa pada pemimpin, berkata, ini air anggur, enak. Coba, enak enggak? Enak enggak? Wah, itu kalau sampai enggak terjadi mujizat, dia bisa di PHK, dia bisa dipukuli mungkin. Karena buat masalah, betul enggak, saudara? Tapi sekali lagi saya bersyukur, para pelayan itu berani percaya. Para pelayan berani taat, lakukan. Dan waktu cedok, berikan pada pembesa. Mujizat terjadi, air tawar diubah menjadi air anggur. Sehingga akhirnya ending, happy ending. Diakhiri dengan sukacita. Bukan diakhiri dengan kepahitan, bukan diakhiri dengan kecewa, bukan diakhiri dengan penderitaan, tapi happy ending. Karena Tuhan diundang dalam pesta perkawinan, karena Tuhan dilibatkan untuk mengatasi masalah di perkawinan, saudara. Ya, sehingga ya Tuhan bisa berkarya. Kuncinya saat ada intervensi dari Tuhan, turut campur dari Tuhan, maka mujizat terjadi, maka happy ending terjadi. Bukan hanya pernikahan suami istri saja, bisa juga hubungan orang tua yang rusak hancur dipulihkan. Bisa juga hubungan persaudaraan, saudara dengan saudara, kakak adik juga bisa. Kita bisa ingat peristiwa Esau dan Yakub. Yakub ini berapa kali menipu Esau, yang merampas hak sulungnya. Esau sampai sakit hati. Esau sudah ya ambil keputusan, ketemu Yakub, aku bunuh, aku matikan dia. Dia ini kurang ajar, ya nipu aku terus, nyakiti aku. Sudah ambil keputusan, bunuh loh, saudara. Ya sampai Yakub ketakutan, lari, saudara. Dalam pelariannya, saudara, akhirnya dia di sana dapat istri, tapi berapa kali ditipu ganti oleh mertuanya. Dia nipu terus di rumahnya, kakaknya ditipu, ayah ditipu, di orang sana ditipu oleh mertuanya berulang-ulang. Jadi hidupnya ngalami terus pergumulan. Sampai satu hari Tuhan berkata, pulang, saudara. Disuruh Tuhan pulang. Di tengah jalan dia ketakutan. Dia ingat, dia tahu kakaknya benci dengan dia, kakaknya sakit hati dengan dia, kakaknya sudah berujar, ketemu Yakub, aku bunuh, aku hancurkan dia. Sehingga dia ketakutan. Tadi dia cari Tuhan. Kejadian 32 ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya, ya menjadi dua pasukan. Dikatakan Yakub sampai apa? Takut, sampai apa? Sesak hati. Mungkin ada saudara saat ini takut dengan keadaan saudara, apapun keadaannya, sakit penyakit,
tentang keuangan, tentang studi pekerjaan, pelayanan, bahkan tentang masalah keluarga juga. Dalam nama Tuhan Yesus, cari Tuhan, bawa pada Tuhan. Seperti Yakub akhirnya berseru pada Tuhan. Ayat 11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Berseru Tuhan, tolong lepaskan dari tangan kakakku yang ingin bunuh, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dan anak-anak. Dia cari Tuhan, dia berseru pada Tuhan, dia bawa masalahnya, dia minta Tuhan turut campur, saudara. Dan Tuhan itu luar biasa, Tuhan berkarya. Kakaknya dijamah hatinya. Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk ya lehernya, dan dicium ya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka, saudara. Jadi saudara perhatikan, yang ditakuti gak terjadi waktu dia libatkan Tuhan, waktu Tuhan bertindak, waktu Tuhan berkarya, maka sesuatu terjadi, mujizat terjadi, saudara. Hati kakaknya diubah oleh Tuhan. Yang ditakuti gak terjadi, malah terjadi apa, saudara? Tangis-tangisan, saudara. Kok dulu kita bertengkar gitu, saudara. Oh, bukan datang dicaci maki, bukan dipukul, bukan dibunuh, saudara. Dipeluk, dicium, saudara. Sesuatu yang luar biasa hari ini. Kalau ada saudara yang punya masalah hubungan suami istri, orang tua dan anak, termasuk dengan persaudaraan saudara, bahkan dengan orang lain pun, dengar, libatkan Yesus, saudara, dalam kehidupan, dalam masalah saudara, maka saudara bisa mengalami happy ending, happy ending, happy ending, dan happy ending. Tangkap, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara undang Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dan libatkan dia, maka saya ajak, kalau ada di antara saudara yang selama ini belum undang Tuhan dalam hidupmu, belum undang Tuhan dalam rumah tanggamu, undang Tuhan masuk dalam hatimu. Jadikan dia Tuhan Allah juru selamatmu yang akan menyelamatkan engkau, saudara. Dan sungguh-sungguh taati dia, ya, libatkan dia dalam segala hal. Saudara akan lihat saat Tuhan turut campur, maka happy ending terjadi dalam kehidupanmu. Terima dia, terima dalam rumah tanggamu, saudara. Itu satu yang luar biasa. Yang kedua, berani untuk bayar harga. Yang kedua apa, saudara? Berani bayar harga. Untuk dapatkan sesuatu, seringkali kita harus berani bayar harga, saudara. Ada yang free, ada, tapi itu nggak biasa diharapkan seperti apa. Keselamatan dari Tuhan itu free, mahkota itu berani bayar harga. Dalam rumah tangga juga sama. Kalau engkau ingin mengalami keluarga yang luar biasa mulia, keluarga yang luar biasa sekali, harus berani bayar harga. Bahkan saya boleh katakan bukan hanya bayar harga mahal, saudara, bukan yang murah. Karena sesuai dengan kita, saudara. Kalau kita beraninya bayar harga sedikit, ya dapat yang sedikit. Kalau kita berani bayar harga, ya dapat yang luar biasa, saudara. Misalnya lah, satu orang dia mau beli handphone, saudara, maunya bayarnya gopek jing 500.000. Kira-kira dapat HP apa ya? HP apa ya, Pak Topo ya? 500.000 dapat HP apa ya? HP apa? Tidak dapat malahan. Tadi siang ada jadul, Pak. HP jadul bisa. Atau HP yang murahan lah gitu ya. Bisa dapat itu saja. Gak bisa, saudara. Ingin dapat Samsung yang terbaru. Gak bisa, saudara. Dapat ini, dapat itu gak bisa. Beraninya maunya keluar cuma 500.000 kok. Mau minta yang luar biasa. Gak bisa. Tapi kalau berani keluar Jigotio 25 juta. Dapat HP apa? Loh, kata iPhone 14 Pro Max lah, saudara. Betul gak? Tergantung berani bayar berapa. Bayarnya sedikit kok nuntut yang bawa-bawa mahal, gak bisa. Berani bayar untuk keluarga juga sama. Gak berani bayar keluarga, berani dikit-dikit yang ngalami anugerah yang dikit-dikit. Berani bayar harga, bayar dengan waktu, saudara. Bayar dengan hati yang lapang, tidak mudah tersinggung. Bayar dengan pengampunan, bayar dengan banyak harta kita untuk bangun rumah tangga. Saudara akan mengalami kemuliaan dalam rumah tangga. Sayangnya, ya tepuk tangan,
Sayangnya banyak orang itu terbalik, saudara. Kalau mau nikah, saudara berani bayar harga. Biasanya sampai persiapannya berapa lama? Menikah itu berapa lama? Ya enggak tentu ya saudara. Minimal lah, yang umum lah. Berbulan-bulan, betul enggak? Mungkin setengah tahun sebelumnya sudah mikir nanti gedungnya di mana. Betul saudara? Nanti sudah mikir pakaian pernikahannya, warok mantanya dan macam-macam. Gedungnya saudara, pakaiannya saudara. Apalagi kira-kira biasanya? Ya pestanya saudara, cari yang di mana. Mungkin kalau sekarang IO-nya dibuat meriah itu dan itu, betul gak saudara? Panggil Solo yang cukup, panggil dari Surabaya, panggil dari Jakarta, pokok yang hebat-hebat saudara. Ya kan beda tuh saudara. Orang yang gak mau bayar harga ya gak mungkin minta wah yang megah-megah mewah, kan gak mungkin tuh saudara, betul gak? Yang berani bayar harga yang mahal akan lebih meriah lagi, lebih mewah lagi, betul gak? Banyak orang tapi berani bayar harga untuk pernikahan yang hanya 2-3 jam. Setelah itu selesai. Kami berani, tidak punya utang-utang gitu, sampai utang-utang. Padahal tukang melecet hanya untuk itu saudara. Berani bayar harga mahal. Sayangnya setelah itu selesai, 2-3 jam selesai. Untuk pernikahannya yang puluhan tahun, yang sampai akhir hidupnya nggak berani bayar harga. Dibiarkan, curah jalan aja. Biasa-biasa, saudara dengar ya. Semua yang dibiarkan saja makin rusak, makin rusak, makin rusak. Kalau saudara punya rumah baru, saudara biarkan terus gak dipakai. Makin lama, makin baik, makin indah, makin rusak, makin rusak, makin rusak. Saudara punya mobil mewah, gak pernah dipakai, gak pernah dirawat, dibiarin saja. Makin lama, makin rusak, makin rusak, makin rusak. Pernikahan sama. Kalau saudara biarkan jalan, pokok jalan saja. Bukan makin indah, makin gak baik. Kadang-kadang beda. Karena kasihnya makin luntur, makin luntur, makin luntur. Makin tidak seperti dulu. Harus ada usaha. Dirawat dengan baik. Saudara, dibangun dengan baik. Dibiayai dengan baik. Diperjuangkan dengan baik. Dibiayai sungguh-sungguh. Berani bayar harga untuk keluarganya. Berani bayar harga dengan waktu, tenaga. Berani bayar harga dengan lapang hati. Tidak mau tersinggung. Bayar harga dengan dana yang dikeluarkan untuk bangun keluarga sukses dan bahagia dalam Yesus. Sajak saudara. Saudara ini persiapan sungguh enggak? Berani bayar harga enggak? Untuk pernikahan, untuk keluargamu. Hari ini Tuhan ingatkan, bayar harga. Amin saudara. Bayar harga. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata. Ini sampai cucuran air mata karena naburnya luar biasa. Akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, tepuk tangan yang meriah. Orang yang berjalan menuju maju dengan ya menangis sambil menabur benih. Ini saking luar biasa yang ditabur pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya nabur, ya berani bayar harga dalam apa? Dalam kasih. Berani nabur kasih, saudara. Mungkin saudara berkata, aku mengasihi kok Pak keluargaku. Ya saudara, ya itu kalau biasanya keluarganya baik-baik. Kalau suaminya baik dikasih. Kalau suaminya tidak baik. Nah saudara, aku mengasihi kok istriku. Ya saat dia baik, saat dia ya selingkuh. Nah saudara, aku mengasihi kok anakku, orang tuaku saudara. Kalau dalam keadaan baik, dia baik, gampang kasih. Tapi itu kasih biasa saja. Kita harus punya kasih, berani nabur kasih, punya memberikan kasih yang luar biasa. Sekalipun tidak layak dikasih, tetap kita kasih. Berani bayar dengan kasih, sekalipun orang itu harusnya gak layak kita kasih. Sampai berani mengasihi yang tidak layak sekalipun dalam keluarga kita. Dia bejat, dia rusak, dia nyakiti, dia menghancurkan. Tetap kita tabur kasih. Itulah kasih Yesus. Itulah kasih Tuhan. Dia mengasihi kita manusia. Dia ciptakan kita luar biasa. Ditaruh di Taman Eden. Menjadi puncuran kasih dari Allah untuk manusia. Sayang manusia. Saya lebih percaya ular daripada Tuhan, saudara. Hanya melanggar Tuhan, akhirnya menyakiti hatinya Tuhan, berbuat dosa. Upah dosa itu maut,
manusia mulai jatuh dalam dosa, kutuk mulai datang, sakit penyakit mulai datang, kekurangan kemiskinan datang, penderitaan mulai datang. Tuhan tetap mengasihi. Tuhan janjikan ada Mesias yang akan dilahirkan untuk mendatangkan pengampunan, keselamatan. Dan Yesus sang Mesias rela dilahirkan sebagai manusia, bahkan lahir di dalam kandang. Setelah itu akhirnya dia rela serahkan dirinya, terima hukuman ganti kita, ganti saudara dan saya. Dia tetap mengasihi sekalipun manusia masih jahat, belum baik saudara, kita belum baik, Tuhan tetap rela berkorban. Bahkan dia sudah rela berkorban, diperlakukan kejam, saudara, dicambuk, diludahi, ditertawakan, dilakukan sangat menyakiti sekali, tapi kasihnya tidak pernah berubah. Dia tetap rela berkorban sampai mati di atas kayu salib. Kasih seperti itu endingnya hebat. Endingnya ada jalan pengampunan, endingnya ada jalan keselamatan, endingnya manusia bisa kembali pada Allah. Endingnya kita manusia bisa kembali ke rumah Bapa kelak. Endingnya adalah keselamatan, hidup kekal, mahkota. Kenapa? Kasih yang tanpa syarat, tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan, berani mengasihi yang tidak layak sekalipun. Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Murid-murid dikasih, mereka dipilih, mereka dilatih, mereka dimuridkan. Tapi sayang, waktu Yesus menyerahkan dirinya juga untuk mereka, Yesus ditinggal, Yesus dikhianati. Betul saudara? Bahkan disangka, Petrus menyangka, gak kenal aku itu siapa, ditinggalkan begitu saja. Betul, tapi kasihnya gak pernah hilang. Sekalipun ditinggal oleh murid-muridnya, sekalipun disangkal oleh murid-muridnya, dia begitu bangkit, dia cari muridnya lagi, dia pulihkan muridnya lagi, lalu diberi mandat lagi, ayo kembali melayani lagi, ayo kembali melayani. Dan akhirnya murid-muridnya sadar, bangkit lagi, melayani lagi. Endingnya sukacita, endingnya gereja Tuhan lahir, endingnya keselamatan sampai ujung bumi, endingnya pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Kasihnya tanpa batas, kasihnya tidak berkesudahan saudara. Saya percaya itu suatu luar biasa. Video kesaksian tadi, saudara yang gak terlambat, saudara tadi ada video kedaktian, saudara lihat anak yang sejak kecil sudah nakal, gak mau dengar orang tua, malah melawan orang tua, marah-marah. Sampai berapa tahun sejak kecil dia umurnya sudah pasti ya banyak karena sudah berkeluarga juga saudara. Mungkin sudah puluhan tahun orang tuanya berdoa, berusaha tabur kasih, tetap tidak didengar, tetap tabur kasih. Dan waktu dinasihati, ini hujan jangan pergi dulu, nekat malah mencaci maki orang tuanya. Waktu pergi kecelakaan, dan begitu saja tiba di rumah sakit dalam keadaan tidak berdaya. Orang tuanya datang tidak ngomong syukur, sudah tak kasih tahu jangan pergi, dekat pergi. Enggak, malah dipeluk, diusapkan, dia tersentuh. Tadi dikatakan sampai merawatnya. Oh, orang tuanya sampai tidur di kakinya saudara. Karena terus mungkin berusaha ya menguatkan dia. Dia sangat tersentuh. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya anaknya itu sadar. Orang tuanya sangat mengasihi. Lalu dia minta maaf, minta ampun dengan orang tuanya. Orang tuanya ngomong gak apa-apa kok, engkau gak salah kok, gak apa-apa kok, terima. Akhirnya endingnya pemulihan orang tua dengan anak. Karena kasihnya tidak berkesudahan. Harusnya gak layak anak berani terus dikasih. Tapi dia berani korbankan, bayar harga, tetap mengasihi. Dan saya percaya luar biasa. Ada juga saya pernah dengar orang tua yang anaknya dimanipulasi oleh anaknya, akhirnya sampai urusan di pengadilan saudara. Ya di pengadilan orang berkata, hakim berkata, ya kalau dia ini dimanipulasi, ditipu oleh anaknya, dia bukakan semua saja, anaknya yang dihukum dia bisa bebas. Tapi dia berkata enggak, itu anakku. Apapun aku enggak mau celakakan anakku. Aku dianggap salah ya sudah, dia terima dirinya sendiri.
Orang tahu loh, dia nggak salah loh. Ini anaknya yang memanfaatkan dia, yang menipu dia. Tapi dia tetap, itu anakku, aku tetap mengasihi. Dan akhirnya juga Tuhan senang, Tuhan tolong dia. Dia juga ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dan hubungan orang tua dipulihkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bayar dengan kasih, sekalipun tidak layak. Tetap mengasihi. Yang kedua, bayar harga dalam hal mengalah. Mengalah itu enak apa enggak enak, saudara? Harusnya hak saudara mau direbut, saudara suruh ngalah. Enak apa enggak enak, saudara? Enggak enak, tapi saudara dengar. Ya, mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu kekasih Allah. Mengalah itu disukai Allah. Mengalah itu akan dibela Allah. Mengalah itu akan diberkati Allah. Karena mengalah. Saudara saat ini yang dihadapin suatu, saudara gak terima. Tuhan sedang berkata, kalau saudara mau happy ending, bukan apa aja deh, endingnya tempur sampai mati-matian, bodoh matinya. Itu tidak, saudara. Happy ending. Sudah, saudara. Firman Tuhan ngajari engkau mengalah, saudara. Saya percaya itu salah satu. Yang kedua yang sedang diajarkan penting sekali, saudara, yaitu saudara bisa bayar harga dengan mengalah. Kita akan belajar tentang Abraham, saudara. Kejadian 13 ayat 8-9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada apa? Perkelahian antara aku dan engkau, jangan sampai terus ribut ya antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita itu kerabat, ini keluarga, family, jangan kita bertengkar. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, ya maka aku ke kiri. Saudara perhatikan, ini Abraham itu sebenarnya yang punya hak, saudara. Tapi dia ngalah. Kenapa? Abraham yang dapat janji dari Tuhan, pergi ke satu tempat yang akan tujukan padamu. Aku akan berkati luar biasa. Engkau jadi berkat luar biasa. Keturunanmu akan banyak sekali seperti bintang di langit. Abraham bawa mandat dari Tuhan dalam perjalanannya, bawa perjanjian Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi dia lihat keponakannya, dia kasihan, yang gak ada yang ngurusin, saudara. Dibawalah Lot ini, saudara, keponakannya. Oh, Lot nurut waktu gak punya apa-apa. Tapi setelah ikut diberkati, Abraham diberkati, Lot ikut diberkati, ikut sukses. Sekarang merasa punya hak, berani lawan Abraham. Dikatakan Abraham, sampai jangan bertengkar di antara kita. Kadang-kadang orang itu lupa, gak punya apa-apa, nge. Tapi sudah mulai juga sukses, sudah lupa dengan yang membimbing, yang menolong, selami. Kadang-kadang mulai seperti itu, saudara. Bisa saja Abraham ini air susu dibalas dengan air tuba. Ke orang ini wataknya seperti itu, nggak tahu diri. Bahkan waktu pisah pun juga Abraham itu ngalah. Sudah kau yang pilihlah. Kalau engkau pilih tanah yang terbaik itu kiri, aku yang kanan, enggak apa-apa. Kalau engkau lihat yang kanan yang terbaik, kau pilih kanan, aku yang kiri. Abraham itu punya berjiwa besar. Dia lebih mengalah. Untuk apa? Endingnya happy. Dan saudara perhatikan, akhirnya bukan Lot yang diberkati. Akhirnya Abraham tetap diberkati. Jauh lebih daripada Lot. Abraham tetap diberkati. Abraham tetap diberkati. Abraham tetap diberkati. Amin, saudara. Satu yang luar biasa sekali, saudara. Saya belum lama dapat kiriman satu video. Saya lihat cocok sekali dengan ini. Ceritanya seperti ini. Ada satu orang kaya, saudara. Ya, dia kaya raya, punya 4 anak. Anak yang pertama itu nurut, ya ayahnya itu cinta Tuhan, ikut ke gereja, ikut melayani Tuhan. Tapi anak kedua, ketiga, keempat, gak mau ikut Tuhan, hidupnya rusak, hidupnya bejat gitu, saudara. Terus saudara, gak mau saudara untuk hidup yang baik. Ayahnya sudah ya khawatir, nanti kalau dia mati mungkin bisa rebutan harta, rebutan warisan. Saudara sudah mikir gimana ini sifatnya semua seperti itu kok. Yang gak baik, yang keempat, yang ketiga, yang kedua, dia harus bergumul, saudara. Dan apa yang ditakuti terjadi, dia mati. Orang kaya ini mati. Waktu orang kaya mati, ibu atau istrinya dia tahu, berkata pada anak-anaknya, sebelum ayahmu mati, dia sudah membuat surat wasiat gitu, saudara. Nanti hartanya untuk siapa?
Ya, ada di notaris, maka dipanggillah notaris. Dan 4 anak itu dikumpulkan di situ, saudara. Notaris mulai membacakan surat warisan, surat wasiat untuk warisannya. Maka dikatakan dibaca pertama, untuk anakku yang keempat dapat 33% warisan. Anak keempat senyum-senyum. Aku 33%. Untuk anak yang ketiga dapat 33% sama. Anak ketiga senyum-senyum. Anak kedua dapat 33%. Mereka 3 orang sambil lihat sambil tersenyum-senyum. Ya, setiap orang 33%, 33%, 33%. Sisanya berapa persen? Lalu dibaca untuk anak yang pertama 1%. Kaget semua. Yang tidak baik dikasih 33%. Anak yang baik dikasih 1%. Setelah notasinya pulang, ibunya lihat anak yang pertama, nundukkan kepala, nangis. Lalu ditanya, kamu susah ya? Kamu susah ya? Iya, dia bilang dengan ibunya, ya. Kamu susah karena diberi 1% saja ya? Dia bilang, enggak. Aku bukan susah karena diberi 1%. Aku susah karena papaku yang sungguh-sungguh menuntun aku ketemu Yesus. Yang sungguh-sungguh memimpin hidupku. Sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Tuhan. Setiap ada apapun aku punya Yesus. Yang bisa menuntun aku. Sekarang aku kehilangan papaku. Yang terus bawa saya. Yang terus membimbing saya. Aku susah karena papaku meninggal. Aku tidak susah karena 1% yang aku dapatkan. Dia berkata, saudara lihat mengejutkan. Justru aku yang minta papa. Supaya aku diberi 1% saja. 99% dibagi 3 rata. Mereka lebih banyak, jauh lebih banyak dari aku. Kenapa? Ini yang lain itu sudah ngancam. Ini anak yang paling besar, paling dicintai. Besok pasti warisannya dikasihkan dia. Anak-anak yang lain sudah siap tempur. Nanti kalau bila perlu kita tempur, tuntutan dan macam-macam. Saudara, justru aku yang minta papa. Aku 1%. Papanya nangis. Kenapa? Kau minta gitu. Dia berkata, kalau mereka tidak banyak, aku yang banyak. Pasti nanti mereka iri rebutan. Tempur. Biar aku sedikit, mereka banyak, mereka puas. Keluarga rukun. Enggak sampai pecah keluarga. Hebat. Dia berkata, sukses itu bukan karena warisan. Warisan bisa buat sukses tapi tidak menjamin. Bukan karena kekayaan. Kekayaan bisa buat sukses tapi tidak menjamin. Kedudukan bisa membuat sukses tapi tidak menjamin. Pabrik bisa membuat sukses tapi tidak menjamin. Yang pasti menjamin adalah kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Orang seperti apapun diberkati oleh Tuhan, pasti berhasil. Betul? Ngalah itu kekasih Allah. Ngalah itu dibela Allah. Ngalah itu mendapat anugerah yang luar biasa. Satu kali ada ibu yang melahirkan. Lalu ya dekatnya juga ada ibu yang lain melahirkan. Sementara satu malam dia sedang tidur, bangun anaknya itu mati. Gak tahu tertindih atau gimana. Mati, dia kaget susah. Tapi dia ingat sebelahnya ada ibu yang punya anak. Lalu dia ambil saudara. Anaknya yang sebelahnya diambil. Anaknya yang mati taruh di situ saudara. Lalu setelah ibu yang kedua ini bangun, dia lihat anak mati. Tapi waktu diteliti, ini bukan anakku ini. Ini anaknya sebelah, dia lihat sebelah, gendong anaknya. Wah, bertengkar ribut, ini anakku. Yang A berkata ini anakku, yang B berkata ini anakku. Terus ribut. Orang nggak bisa ya memberikan keputusan kan nggak ada yang lihat toh saudara. Betul nggak? Hanya mereka sendiri, orang nggak tahu kok. Dua-dua tetap nganggap. Ini anakku, ini anakku, ini anakku. Sampai akhirnya dibawa pada raja. Kepada raja gitu saudara. Gimana ini? Untuk keputusannya serahkan raja saja. Buat contoh ya. Kamu dianggap anaknya aja. Maju-maju. Remaja kok saudara. Ya di sini. Ini dianggap saja gitu. Ya jadi anaknya gitu saudara. Ya. Lah kamu yang lebih besar-besar. Maju-maju. Dianggap ibunya. Satu di sini, satu di situ. Ya satu di sini, ini jangan ini di depan,
Ini di depan anaknya, ibunya agak mundur. Kalau ditanya dia, ini anakku katanya, ya toh? Ya toh, ini anakku. Kalau tanya ini anakku. Betul. Lah gimana? Mutusnya gimana? Semua nggak ada buktinya kok. Akhirnya raja ambil keputusannya. Panggil, Algojo, sini. Nah itu Algojonya muncul nanti. Loh, sudah ada Algojonya. Lalu rajanya berkata, Algojo, ini dua-dua ngaku anaknya semua. Ya tahu gimana supaya adil. Sudah dijadikan dua saja. Ini setengah, ini setengah. Setuju Algojo? Setuju kan? Diparuh saja jadi semua setuju. Ini senang, betul, sudah adil itu. Dipisah dua saja, adil setengahnya. Daripada nggak ada yang ngalah, adil. Ini nangis. Enggak. Sudah kasih sana aja. Daripada anakku mati. Dengar dulu. Langsung raja itu tahu. Ini ibunya. Yang nggak tega. Daripada anaknya mati sudah. Diambil tidak apa-apa. Langsung raja berkata. Ini ibunya. Bukan anakmu ya. Ayo sekarang dibalikkan. Ayo. Digendong. Nggak jadi. Ya beri. Wah ini anaknya ya digendong ya. Bawa pulang. Tapi sekali lagi saudara. Ayo berani bayar dengan apa? Mengalah. Percaya. Kalau saudara mengalah demi kebaikan. Demi keutuhan keluarga. Saudara akan menjadi kekasihnya Allah. Yang dipakai oleh Tuhan. Bawa pemulihan keluargamu. Bawa kesatuan bagi keluargamu. Bawa hal yang indah. Yang terakhir pengampunan. Pengampunan kita sudah sering mendengar. Berapa kali mengampuni? 70 kali 7 kali. Banyak sekali. Selama masih ada pengampunan, masih ada kesempatan dipulihkan. Kalau sudah tidak ada pengampunan, nggak ada kesempatan lagi untuk dipulihkan. Hanya satu kata, pengampunan. Pengampunan. Hari ini tergantung saudara. Maukah saudara mengampuni? Sekalipun saudara sudah dihianati. Sekalipun diulang-ulang terus. Ada orang, aku bisa kok ngampuni kalau 1 kali gitu saudara. Ya, aku masih bisa kok ngampuni kalau 2 kali, 3 kali sudah. Ini 10 kali, bisa enggak? Sudah diulang 10 kali ngampuni bisa enggak? Sing bisa cuma berapa kelintir. Hurung ngalami, kadang-kadang gitu. 100 kali diulang bisa ngampuni enggak? Oh, sudah enggak ada. Tuhan padahal berkata apa? 70 kali 7 kali lagi saudara, bukan selesai. Kalau hanya kali 7 490 itu kali lagi. Gak ada bisa-bisa. Bayar harga dengan pengampunan. Itu jadi gongnya. Satu hari ya banyak sebenarnya kesaksian di gereja kita tentang ini. Ada satu ibu yang bersaksi. Dia dulu di Solo ikut Komsel. Komselnya Ibu Esther WL. Ya, Esther itu saudara. Tapi dia di rumah tangga terus bertempur dengan suaminya. Sampai akhirnya singkat cerita diusir. Tapi anaknya dibawa oleh suaminya. Semua dibawa. Dia diusir sendirian. Dalam keadaan seperti itu saya bingung. Akhirnya dia nekat ke Hong Kong. Sudah pindah ke Hong Kong. Sudah di sini semua sudah nggak bisa lagi. Oh keadaannya sudah nggak ada jalan. Di Hong Kong untuk berjuang. Di Hong Kong untuk berjuang. Di Hong Kong lebih parah lagi. Hancur saudara. Dalam keadaan hancur total saudara. Dia sudah naik gedung lantai 34 katanya. Di Hong Kong kan tinggi-tinggi. Sudah didaknya paling tinggi. Sudah mau jatuhkan diri, sudah habis. Nggak ada lagi jalan. Di Indonesia nggak ada jalan. Di Hong Kong nggak ada jalan. Waktu dia mau jatuh, tiba-tiba ada kekuatan. Dia terpelanting ke belakang. Setelah dia jatuh, lalu Tuhan bicara dalam hatinya. Panggil atau hubungi KKSmu di Solo, Esther. Setelah itu dia mulai telepon Esther. Cerita tentang hidupnya. Oh pernikahan yang hancur di Indonesia. Dia ke Hong Kong, lebih hancur lagi. Dia mau bunuh diri. Tuhan dorong dia.
Lalu dia tanya Esther, apakah Tuhan masih mau menerima aku? Apakah Tuhan masih mau mengampuni aku? Esther dengan tegas berkata, pasti Tuhan mau mengampuni. Kalau engkau mau kembali pada Tuhan, pasti. Dari dia dikuatkan. Hanya singkat cerita dia ambil keputusan, aku mau kembali ke Indonesia. Di Hong Kong juga sudah nggak ada jalan, hancur juga. Lalu dia yang hubungi suami dan anaknya, aku mau kembali. Kalau kalian mau nerima, aku akan kembali lagi. Waktu dia kembali mendarat, saudara, dari pesawat dia nangis karena karena suami dan anak-anaknya nunggu dia. Dan akhirnya dia pulang, diterima, happy ending. Itu fakta loh, itu pisahnya sudah 12 tahun. Ada satu lagi yang bersaksi 16 tahun pisah. Jadi ceritanya kalau dia bersaksi sejak nikah sudah ribut terus. Ada enggak saudara? Baru nikah sudah ribut terus. Ada saudara. Mungkin malam pertama sudah ribut, ada saudara. Ribut terus saudara. Sampai akhirnya saudara, ya, makin besar. Dan khususnya suaminya ini kadang-kadang karena hidupnya gak karuan sampai ada wewe gombelnya itu saudara. Sampai uangnya dihabiskan terus saudara. Uang keluarga habiskan terus. Sampai akhirnya yang laki diusir sama yang perempuan. Yang laki yang diusir saudara. Pergi gak tahu kemana. Dan akhirnya dia salah pergaulan. Dia cerita. Sampai dia punya uang pensiun. Mungkin ini kan pegawai negeri yang sudah pensiun. Pensiunnya digadekkan 10 tahun. Ya, untuk pensiunnya 10 tahun digadekkan untuk dapat uang. Untuk apa? Pergaulan salah. Mau buat uang itu apa namanya? Dilipat gandakan uangnya saudara. Tapi aja dia tertipu juga nggak ada. Sampai seperti gelandangan. Satu hari ketemu dengan anaknya di jalan. Anaknya berkata, papa pulang. Pulang papa. Ngapain sampai seperti ini? Pulang. Lalu papanya ngomong. Apa? Siapa ingat kesaksian itu? Ada yang ingat gak? Papanya disuruh pulang ngomong apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Tidak ada. Lah, ini coba. Waktu disuruh pulang oleh anak-anaknya ngomong apa? Takut pulang karena istrinya galak. Dia bilang aku nggak mau pulang. Mamamu galak, aku pulang pasti disantrap, aku pulang pasti diajar, aku pulang pasti dianiaya lagi. Nggak mau, aku nggak berani pulang. Dengar istri-istri, jangan jadi istri yang galak. Sampai suamimu nggak berani pulang. Loh bener, Tuhan mau pulihkan pun nggak bisa toh, betul nggak? Kalau ini istrinya belum bertobat, mau pulang diusir lagi. Kamu kayak gitu, apa yang gitu, betul nggak? Istri-istri. Tapi hebatnya ada orang yang ngajak istrinya ke gereja kita. Dia terus tersungkur di Pondok Daud. Dia ikut ibadah. Melalui ibadah firman Tuhan seperti ini dia sadar. Dia mohon ampun dengan Tuhan. Dia mengampuni suaminya. Bahkan dia mendoakan suaminya supaya balik. Dia menanti-nantikan jawaban doa supaya suaminya baik. Anak-anaknya cerita, ibu mama itu doakan supaya papa balik. Hanya papanya memberanikan diri balik. Dan saudara setelah balik buka pintu di rumah ada istrinya. Enggak dicaci maki, sudah mengampuni. Diterima, dipeluk, happy ending. Semua bangkit berdiri. Berkati dan lindungi semua. Gandeng keluargamu saudara. Bawa pada Tuhan keluargamu saudara. Ini keluargaku Tuhan. Berkati kami semua. Jagai seluruh keluarga. Gandeng keluargamu saudara. Tuhan senang dengan kesatuan. Tuhan berkata di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku dipanggil. Aku hadir. Aku akan berkarya. Aku akan turut campur. Aku akan menjawab doa-doanya. Firman Tuhan juga berkata, berbahagialah, betapa indahnya, betapa eloknya kalau anak-anak Tuhan dalam kerukunan, maka minyak yang baik akan turun, kuasa Roh Kudus akan bekerja, maka berkat diperintahkan datang,
maka kebajikan, kebaikan menyertai senantiasa. Ini keluargaku tuh. Bawa keluarga saudara sungguh tulus dalam hati, pakai lagu ini datang pada Tuhan. Bawa keluarga di hadapan Tuhan saudara. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi Terus gandeng keluarga saudara datang pada Tuhan secara pribadi. Oh, berkata-kata sendiri, doa sendiri. Tetap gandeng keluarga saudara. Tetap katakan ini keluargaku Tuhan. Oh, berkati kami semua. Saudara yang datang tidak bawa keluarga, gandeng keluarga dalam doamu, gandeng keluargamu dalam imanmu, dalam imajinasimu. Bawa pada Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Berkati semua, kuduskan semua Tuhan, supaya kami semua berani bayar harga dengan mengasihi tanpa syarat. Sekalipun tidak layak, tetap kami mau mengasihi dengan lapang hati. Oh Tuhan, bisa mengalah satu dengan lain Tuhan. Bahkan Tuhan, ada pengampunan, tetap bisa mengampuni, tetap bisa mengampuni Tuhan. Oralah bahasa bawa keluarga Tuhan, kami bawa setiap doa-doa di hadapan-Mu. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Mereka berdoa untuk pemulihan, firman-Mu akan menjadi jawaban. Mereka yang ambil komitmen akan mendalui untuk mengasihi, untuk mengalah, mendalui untuk mengampuni. Beri pengurapan, beri penyataan. Oh Tuhan, backup mereka, urapi mereka, sertai mereka waktu mereka mendatangi keluarganya. Kuasa-Mu yang bekerja. Oh, keluarganya dijamah Tuhan, keluarganya dijamah Tuhan. Dimanapun keluarganya berada, dijamah oleh Tuhan. Dan ada pemulihan sungguh-sungguh nyata terjadi. Kami tahu Engkau sedang bekerja, kami tahu Engkau sedang berkarya. Saat Engkau bersabda, artinya saatnya Engkau akan berkarya, saatnya Engkau akan menolong. Ini Kairos, firman-Mu jadi rema bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu dikenapi happy ending, happy ending, sungguh-sungguh happy ending. Dan itu terjadi atas kehidupan kami semuanya. Engkau dengarkan setiap doa, yang sakit sembuhkan supaya bisa berkarya untuk keluarganya. Tuhan bisa bawa seluruh keluarga pada Tuhan. Yang keluarga yang belum kenal Tuhan, doakan sungguh-sungguh saudara. Bawa mereka pada Tuhan, supaya mereka temukan Tuhan juga, supaya mereka diselamatkan Tuhan juga. Bawa pada Tuhan saudara, dimanapun mereka berada. Jamah Tuhan, Tuhan, mereka berdoa untuk pasangan hidup. Oh, berikan pasangan hidup yang terbaik. Ibadah, melayani bersama, diberkati jadi berkat bersama. Mereka yang butuh keturunan, berikan anak yang terbaik Tuhan. Anak yang cinta Tuhan, anak yang cinta orang tua, anak yang memuliakan Tuhan, diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan terbaik. Di tempat kerja jadi terang, di tempat kerja jadi berkat, di tempat kerja selamatkan jiwa. Mereka yang butuhkan jalan keluar, berilah jalan keluar. Mereka yang butuhkan petunjuk rema, berikan khusus. Mereka yang butuh mujizat, berikan mujizat-Mu Tuhan. Mereka yang butuh happy ending, Kau beri, pasti Kau beri Tuhan. Karena Engkau sedang bersabda, apapun yang dipanjatkan, hamba-Mu ikut mendoakannya. Hamba-Mu ketuk pintu hatimu Tuhan, bukakan pintu hatimu. Oh, berilah jawaban doa lebih daripada yang bisa diminta Tuhan. Oh, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima dengan iman, kami terima dengan iman. Katakan pada Tuhan, aku terima dengan iman. Terjadi happy ending, kasih yang tidak terbatas, roh mengalah ada, pengampunan ada. Aku terima happy ending. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa.
ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa bagi setiap kami. Bukan hanya sekedar liturgi ibadah biasa, tapi kami boleh ketemu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh mendapat petunjuk dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Happy ending. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Pujikan saudara. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia karena memiliki Yesus. Mari pulang dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Pulang dengan pemulihan keluarga, dan pulang dengan happy ending. Haleluya. Keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Sekali lagi saudara. Keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia. Ya, sekali lagi jangan lupa saudara, di bawah ada tim yang biasa call center, itu one stop untuk sebuah kebutuhan. Ya, supaya saudara yang butuh bisa ke sana, semua bisa dilayani. Ya, sebaik mungkin, secepat mungkin. Ya, pelayanan bintang 5+. Lalu saudara yang baru pertama kali hadir, turun di bawah ada welcome room, saudara. Ya, saudara bisa ke sana, ada yang menyambutnya. Ya, karena masih ada sesuatu yang ingin berikan pada saudara. Dan juga saudara bisa tanya, bisa minta didoakan, semuanya akan dilayani. Supaya kita bisa ya melayani, mempersembahkan pelayan yang terbaik bagi saudara. Dan saudara diberkati oleh Tuhan. Iya, yang terakhir saudara, ada permintaan, kadang-kadang waktu persembahan jemaat belum hadir saudara, sehingga sudah kelewatan tidak bisa memberi persembahan. Maka sekarang setiap ibadah selesai di depan pintu semua ada kotak persembahan yang dulu waktu Covid ada itu saudara, karena lebih mudah saudara ya. Saudara yang rindu saudara masih bisa memberi persembahan di kotak persembahan ya, sehingga semua bisa diberkati bersama-sama. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami akan kembali Tuhan, bawa firman-Mu, lakukan firman-Mu, mengalami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, diberkati saudara dengan oleh Tuhan. Amen. Diberkati keluarga yang sukses dan bahagia. Amen. Karena punya Tuhan. Diberkati kesehatan-Mu, pertumbuhan iman rohani-Mu, pelayanan kesaksian-Mu, diberkati studi atau pekerjaan-Mu, keuangan-Mu, masa depan-Mu, segenap kehidupan-Mu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi